Neraka ditutup, setan dibelenggu. Nah, setan dibelenggu. Berarti kemana ini setan ini? Ini dibelenggu ini bener nggak? Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu bulan suci Ramadan lagi. Kita syukuri dengan cara gaspol amalnya. Baik, kali ini kita akan bicara posisi setan ada di mana ketika Ramadan, gitu kan? Karena dalilnya jelas, ketika Ramadan tiba, surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Nah, setan dibelenggu. Berarti kemana ini setan ini? Ini dibelenggu ini bener nggak? Gitu kan pertanyaannya. Bener dibelenggu atau enggak? Nah, kenapa Ustaz? Loh, karena masih ada orang maksiat tuh. Jadi ini setannya tuh dibelenggu bener atau enggak sih? Kan gitu pertanyaan yang konyol kan begitu. Padahal begini, jadi maksudnya surga dibuka itu apa? Keberkahan orang-orang yang beramal soleh itu akan mencium bau-bau, walaupun baunya itu hanya bau-bau imitasi ya, tidak asli, tetapi bau surganya kena. Sawabnya surga itu ada. Rasanya itu ketika puasa itu amal soleh gampang, enak, nggak kisruh tentrem, itu adalah hawa surga. Jadi ketika bulan Ramadan kenapa beramal soleh itu lebih mudah, lebih enak, lebih semangat, lebih hore kan gitu. Ya karena surga dibuka, sehingga sawabnya, sehingga asapnya, sehingga istilahnya itu auranya sampai ke dunia, sampai tempat kita. Makanya kita untuk beramal soleh mudah. Jadi surga dibuka, neraka ditutup. Apa artinya? Artinya orang ketika puasa itu mau maksiat itu mikir, wah itu poso ini Ramadan nih, jangan ini Ramadan, saya nggak mau, wah gitu kan, diajak ke lain nggak mau, diajak maksiat karena merasa Ramadan. Jadi neraka ditutup, maka hawa-hawa yang mau maksiat itu kemudian menjadi berkurang karena neraka ditutup. Nah, setan dibelenggu gitu kan. Nah, tapi Ustadz, mengapa masih ada orang maksiat? Nah, ini yang harus kita pelajari, bahwa sesungguhnya maksiat-maksiat yang belum ditobati, maksiat-maksiat yang belum minta ampun sama Allah dengan tobatan nasuha, maka maksiat-maksiat itu kemudian dosanya masih nempel, dan tempelannya itu kan seperti, mohon maaf ya, seperti obat narkoba, obat bius lah, seperti morfin, ganja dan lain-lain gitu kan. Walaupun dia tidak konsumsi, sudah selesai konsumsinya, tapi yang namanya zat-zatnya itu masih ada dalam aliran darah. Makanya kalau ada orang itu dikatakan habis minum, mengkonsumsi itu 2-3 hari, katanya kalau dicek di darahnya masih ketahuan. Baru setelah sekian itu baru bersih, istilahnya bersih gitu ya. Ya kenapa? Karena memang perlu detok. Nah, jadi ketika orang puasa kok masih ada yang maksiat, masih berani nggak puasa, masih berani zina, masih berani mencuri, masih berani kurang ajar, masih berani berbuat betul-betul kemaksiatan. Itu bukan berarti setannya lepas dari belenggu, bukan. Itu adalah zat-zat setaniah yang masih nempel pada aliran darahnya, masih nempel pada sistem paru-parunya, masih nempel di pikiran, hati, otak, dan semua organ-organ dan kalbunya. Kenapa? Karena belum tobat nasuha, karena belum betul-betul didetok dengan cara tobat nasuha yang benar itu. Nah, jadi maksud dari setan dibelenggu itu artinya bagi yang memang sudah tobat, sudah baik, itu hawa-hawa untuk setan itu jarang mau untuk maksiat, untuk gini, untuk itu, enggak, sudah taatnya itu jadi lebih taat kepada Allah. Karena apa? Ya karena dia enggak mau digoda. Karena ini ketika bulan Ramadan dia dibelenggu. Dan setan memang tidak menggoda karena dibelenggu. Setan itu hanya melihat hasil godaannya. Jadi selama 11 bulan yang lain setan itu menggoda. Nah, khusus bulan Ramadan full setan tidak menggoda tapi melihat hasil godaannya. Berhasil enggak selama ini yang digoda sama dia. Nah, begitu berhasil dia sambil nunjuk-nunjuk serang itu, nah itu nggak usah kita perintah zina, udah zina dia. Nggak usah kita iming-imingi maksiat, udah maksiat itu. Nah itu setannya senang banget karena udah punya pasukan, bahkan istilahnya dia punya member, gitu kan, punya downline. Mereka yang maksiat itu. Nah, maka oleh karena itu ini mumpung bulan Ramadan, mari kita perbanyak amal soleh, kita kebaikan dan kita tobat nasuha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga setan itu di mana? Ya dibelenggu, kita nggak usah nyentuh dia, kita nggak usah ketemu sama dia karena dia ada dibelenggu. Makanya kalau setan dibelenggu aja kok kita masih maksiat, bayangkan kalau pas di luar Ramadan nggak dibelenggu, kayak apa? Naudzubillah min dzalik. Maka mari kita manfaatkan momen Ramadan ini betul-betul untuk taqarrub ila Allah,
kepada Allah, dan kemudian juga untuk menghindari kemaksiatan dan tobat nasuh atas semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam amal kebaikan dan amal soleh, sehingga kita dekat dengan Allah dan menjadi orang-orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.